Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalian bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Jadi pada hari ini, ya, kita akan masuk untuk membahas mengenai Nernst equation, ya, persamaan Nernst, ya. Jadi masih di modul 3 termodinamika korosi. Di perkuliahan minggu lalu kita sudah mempelajari pada suatu sel elektrokimia, ya, ada kaitan antara potensial sel, ya, yang terukur dengan energi bebas, dengan perubahan energi bebas Gibbs, ya, dinyatakan dengan persamaan delta G sama dengan minus NFA, ya. Apabila pengukurannya dilakukan dalam keadaan standar, ya, maka potensial sel yang terukur juga adalah potensial sel standar, ya, E0. Maka juga berlaku delta G0 sama dengan minus NF E0, ya. Nah, untuk kondisi non standar, ya, kita bisa memprediksi atau menentukan potensial dari sel, ya, dengan suatu persamaan yang kita kenal nanti diberi nama persamaan Nernst, ya. Jadi kita hari ini akan mempelajari apa itu persamaan Nernst, ya. Kemudian bagaimana mengaplikasikan persamaan ini ke reaksi elektrokimia yang ada pada setengah sel elektroda, ya. Kemudian mengaplikasikan persamaan ini ke seluruh reaksi yang terjadi di sel elektrokimia pada kondisi non standar, ya. Jadi harap diperhatikan pada kondisi non standar. Di sini diulang kembali, ya. Jadi untuk kondisi standar, ya, E0 bisa kita gunakan langsung, ya, untuk menghitung potensial sel, ya. Nah, ketika kondisinya non standar, artinya di sini aktivitas dari ion-ion yang terlibat atau konsentrasi ion-ionnya itu tidak sama dengan 1, maka kita harus menggunakan nilai E, ya, atau yang kita sebut potensial sel dalam kondisi non standar. Nilai E ini nanti kita bisa peroleh dengan menggunakan persamaan Nernst, ya, atau Nernst equation, yang sebetulnya bisa diturunkan dari persamaan energi bebas Gibbs, ya. Misalkan untuk suatu reaksi elektrokimia yang terjadi pada setengah sel, persamaan umumnya dinyatakan dengan persamaan ini, ya, dengan reaksi sebagai berikut, ya. AA, ya, ditambah MH plus ditambah N elektron sama dengan BB ditambah D kali H2O, ya. Misalnya seperti ini, ya. Maka kita sudah pelajari dari termodinamika, ya, perubahan energi bebas Gibbs yang disebabkan atau yang terlibat dalam reaksi elektrokimia
tersebut adalah sebagai berikut, ya. Delta G reaksi perubahan energi bebas Gibbs dari reaksi ini sama dengan perubahan energi bebas Gibbs kondisi standar, ya, atau delta G0 ditambah RT ln K, ya, di mana K itu konstanta kesetimbangan reaksi kimia, yaitu reaksi yang di kanan dibagi reaksi yang di kiri. Jadi di sini K itu adalah konsentrasi B pangkat B dikali konsentrasi H2O pangkat D dibagi konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi H plus pangkat M, ya. Nah, perlu dicatat bahwa komponen yang ada dalam tanda kurung lebih tepatnya itu disebut aktivitas, ya. Secara umum ini adalah aktivitas, ya, aktivitas. Jadi bukan konsentrasi tapi aktivitas. Nah, aktivitas ini untuk setiap spesies yang terlibat itu bisa berbeda-beda, ya. Biasanya kalau pada fase liquid atau fase dari larutan, ya, untuk larutan, aktivitas itu bisa dikaitkan dengan konsentrasi, ya, melalui persamaan ini, ya. A aktivitas itu sama dengan F kali CA, ya. F itu adalah koefisien aktivitas, CA itu adalah konsentrasi, ya. Nah, untuk fasa padat, ya, kalau ini adalah untuk fasa cair, untuk fasa padat kadang aktivitas untuk fasa padat itu biasanya dinyatakan dengan padat di sini bisa logam murni, ya, oksida. Ini biasanya dinyatakan dengan nilai 1, ya. Sedangkan aktivitas untuk spesies yang berfasa gas, ya, gas, itu biasanya bisa didekati dengan tekanan parsialnya, tekanan parsial dari gas tadi, ya. Jadi perlu dicatat aktivitas untuk fasa liquid itu sama dengan F kali CA, ya. Ya kadang bisa didekati CA gitu, ya, konsentrasinya. Lebih tepatnya ada F, di situ ada aktivitas, koefisien aktivitas. Untuk fasa solid 1 nilainya. Ini berlaku untuk logam murni, oksida, ya. Untuk gas biasanya didekati dengan tekanan parsial gasnya, ya. Maka dari informasi ini kita kembali lagi, ya, ke persamaan sebelumnya. Delta G reaksi untuk reaksi ini, ya, yang terlibat di sini adalah ini, ya. Delta G reaksi sama dengan delta G0 plus RT ln K, ya, di mana K konstanta kesetimbangan. Sebetulnya ini adalah reaksi yang di kanan, gitu, ya, dibagi reaksi yang di kiri.
gitu ya. Ini K. Jadi ini K. Jadi persamaan umumnya sebetulnya delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K. Ini yang mungkin kalian lebih kenal. Ya. Nah, kembali ke persamaan tadi, kita punya kaitan untuk sel elektrokimia berlaku ini. Delta G reaksi itu sama dengan minus NFE. Ya, dan untuk perubahan energi bebas Gibbs pada kondisi standar delta G0 itu sama dengan minus NFE0. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan ini ke persamaan tadi yang sebelumnya sudah kita miliki, yaitu ini ya, delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K ya. Maka kita akan peroleh ini ya, persamaannya ini ya. Nanti E sama dengan E0 ya, minus RT per NF ln B pangkat B H2O pangkat D dibagi A pangkat A H plus pangkat M. Ya, atau kalau saya tuliskan di sini sebelum ke situ, kan kalian dapati nantinya minus NFE itu ya. Sama dengan minus NFE0 gitu ya. Plus RT ln K. Ya, untuk supaya lebih sederhana ini K ya. Nah, E berarti kan sama dengan ini minusnya saling menghilangkan, NF-nya hilang ya. Jadi E0 ya. Jadi kalau E-nya saya buang NF-nya ya, term minus NF-nya saya bagi, persamaan di kanan ini saya bagi NF gitu ya. Saya bagi minus NF. Maka kalian dapatkan ini E itu sama dengan E0 ya, plus ini jadi minus ya karena dibagi NF. Minus RT dibagi NF ln K ya. Ln K ya. Ini yang dikenal dengan persamaan Nernst ya, Nernst equation. E sama dengan E0 minus RT per NF ln K ya. Nah, kita juga punya beberapa informasi baru. R itu kan konstanta gas ya, 8,31 Joule per mol. Ini konstanta. T itu temperatur ya. Misalkan kalau di temperatur kamar 25 derajat itu 298 Kelvin. Ya. Lalu F-nya itu 96.500 Coulomb per mol. Ya. Kemudian kita punya kaitan antara ln X dengan log X, itu ln X sama dengan 2,303 log X. Ya. Maka ini RT per F itu bisa diganti dengan suatu angka ini ya, 0,059 volt. Dan nantinya kalian akan dapat misalkan persamaannya jadi seperti ini ya. E sama dengan E0 minus 0,059 dibagi N log K gitu ya. Itu persamaan umumnya. Nah, sebagai contoh misalkan kita sekarang terapkan ya persamaan Nernst tersebut ke suatu reaksi ya elektrokimia yang ditunjukkan di slide seperti ini, reaksi elektrokimianya.
Misalkan Zn2 plus tambah Cu menjadi Cu2 plus tambah Zn, ya. Ini lihat di 298 Kelvin, ya, atau di 25 derajat Celcius. Ya, maka kita bisa langsung gunakan E sama dengan E0 minus 0,059 dibagi N log K-nya adalah ini, Cu2 plus, ya. Aktivitas Cu2 plus dikali aktivitas Zn dibagi aktivitas Cu dikali aktivitas ion Zn2 plus, ya. Itu adalah persamaan Nernst untuk reaksi ini, ya. Jadi kalau kalian bingung dari mana 0,059, sebetulnya itu adalah asalnya dari sini, RT per F, kemudian dikali ini untuk konversi dari ln ke log, ya. Nah, sekarang kita bisa terapkan secara langsung, ya, persamaan ini ke sel elektrokimia yang akan kita ukur atau kita prediksi nilai potensial selnya. Contohnya sebagai berikut, ya. Misalnya saya punya reaksi elektrokimia dalam suatu sel, reaksinya sebagai berikut. 2 Ag plus ditambah Zn menjadi 2 Ag plus Zn2 plus. Reaksi ini misalkan berlangsung di 298 Kelvin. Di sini diinformasikan bahwa aktivitas dari ion Ag plus itu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Aktivitas dari ion Zn2 plus atau ya kita sebut konsentrasi lah ya. Konsentrasinya dari Zn2 plus adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Ya, molar ya misalnya. Lalu kita juga tahu aktivitas dari perak solid, aktivitas dari seng solid itu 1, ya. Jadi aktivitas Ag 1, ya, aktivitas Zn 1 ini untuk fasa solid padat. Nah, dalam rangka menentukan nilai E, ya, menggunakan persamaan Nernst, ya, E tadi sama dengan E0 minus 0,059, ya, dibagi N log K, itu ya persamaan umumnya. Ini bisa dipakai di 25 derajat atau di 298 Kelvin, ya. Kalau bukan di 25 derajat, kalian gunakan yang lebih umum persamaannya. Nah, pertama adalah kita harus tahu dulu reaksi setengah selnya, ya. Reaksi setengah selnya di sini dibagi 2, ya. Ini yang pertama, ya. Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron. Yang kedua, 2 Ag plus tambah 2 elektron jadi 2 Ag. Nah, sekarang kalian harus cari tahu dulu di tabel, ya, nilai E0, ya. Nilai standar potensialnya berapa? Potensial standarnya berapa? Nilai potensial standarnya berapa, ya. Nah, kalian bisa lihat di tabel sebelumnya, ya. Misalkan di sini percepat saja, ya. Nilainya untuk reaksi yang pertama ini kalau di tabel dalam bentuk format potensial reduksi standar, ya, biasanya ditulisnya kan
formatnya standarnya reduksi ya, Zn2 plus tambah 2E jadi Zn. Nilai E0-nya itu sama dengan minus 0,762 ya. Nah ini karena ditulis kebalikannya ya, jadi ke arah sini, maka nilainya jadi plus 0,762 volt ya. Lalu yang menemaninya reaksi keduanya, reaksi setengah sel nomor 2-nya ini ya, Ag plus menjadi Ag ya, direduksi ya, ion Ag plus tambah 2 elektron menjadi Ag ya, menjadi 2 Ag. Jadi ini kita sebut oksidasi, reaksinya ini reduksi. Nah, potensial standar selnya, nilai E0 dari selnya itu adalah 1,561 volt ya. Nah, ini kita baru menentukan nilai E0 sel. Ya, E0 sel. Yang ditanyakan berapa nilai E selnya. Gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan persamaan Nernst ya untuk mencari nilai potensial selnya. Nah, kita tahu tadi ya sebelumnya ya bahwa potensial standar selnya itu adalah 1,561 volt. Kemudian ini adalah reaksinya. Reaksi elektrokimia yang terjadi. Maka dengan menggunakan persamaan Nernst ini ya. Ini Nernst equation. Kita bisa menghitung nilai E dari reaksi ini ya. Tadi kalian tahu bahwa T-nya 298 Kelvin, konsentrasi Ag plusnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 4, konsentrasi Zn2 plusnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 6, aktivitas perak dan seng itu 1 ya, karena itu fasa padat solid ya, pure metal ya, pure metal dan aktivitasnya 1 biasanya. Nah, ini persamaan Nernst-nya, E sama dengan N0 minus 0,059 dibagi N log aktivitas Ag pangkat 2, aktivitas Zn2 plus pangkat 1 ya, karena koefisiennya 1. Ini 2 ya. Aktivitas Ag plus pangkat 2, koefisiennya 2 tadi ya di sini. Aktivitas Zn pangkat 1 ya. Nah, ini persamaan Nernst-nya untuk reaksi ini ya. Nah, sekarang kita bisa hitung ya. Tadi E0-nya adalah 1,561 volt. Dikurangi 0,059 dibagi N. N yang terlibat di sini adalah 2 ya. Log kita tahu bahwa untuk ion atau untuk aktivitas Ag solid itu 1 ya aktivitasnya. Untuk ion Zn2 plus aktivitasnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 ya, dibagi, jadi ini log ya dalam kurung itu, dibagi aktivitas dari ion Ag plus ya, itu 1 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 2 dikali aktivitas Zn. Tadi aktivitas Zn adalah 1 ya, karena fasa padat.
logam murni dan padat ya. Maka kita bisa hitung bahwa potensial dari sel elektrokimia tadi sebesar 1,502 volt. Ya. Itu ya contoh pertama ya. Kita mengaplikasikan persamaan Nernst untuk menghitung atau memprediksi potensial yang dihasilkan dari suatu sel elektrokimia di mana terjadi reaksi sebagai berikut ya. Jadi penting buat kalian perhatikan bahwa persamaan ini bisa digunakan ya untuk memprediksi atau menentukan potensial sel ya elektrokimia yang nantinya misalkan untuk kebutuhan korosi ya atau untuk baterai ya, untuk fuel cell dan seterusnya ya. Jadi aplikasi dari persamaan ini banyak sekali ya. Dan wajib kalian kuasai ya, dasarnya wajib kalian kuasai. Nah, sekarang kita punya contoh kedua ya. Di sini saya punya reaksi setengah sel ya. Di sini saya punya reaksi yang berlangsung. Misalkan di sini di anoda ya karena ini oksidasi. Ya, nah diketahui ini berlangsung di temperatur 298 Kelvin. Aktivitas Zn2 plusnya itu sama dengan 0,01. Aktivitas Zn murni itu 1 ya karena dia padatan, fase padat 1. Maka kita bisa gunakan langsung persamaan Nernst sebagai berikut ya. E sama dengan E0 dikurangi 0,059 dibagi N log K ya. K-nya di sini adalah Zn2 plus aktivitas Zn2 plus dibagi aktivitas Zn ya, koefisiennya 1 ya. Nih ya. Nah, kalian bisa hitung tadi untuk Zn ya. Nilai E0-nya tadi kan kalian tahu sekitar 0,762 ya. Kalau dalam ini E0-nya itu ya. Karena ini dalam bentuk oksidasi. Tapi kalau kalian lihat di tabel ya. Misalkan saya balik sebentar tabel. Ini tabel ya, tabel standar potensial di 25 derajat. Lihat untuk seng. Ini seng ya. Dalam bentuk reduksi Zn2 plus tambah 2 elektron jadi Zn. Nilainya adalah minus 0,76. Ya. Jadi negatif ya dalam penulisan di deret EMF ya atau di tabel standar reduction potensialnya itu negatif ya. Jadi kalian jangan bingung ya. Zn tadi ini bentuknya oksidasi, reaksinya E-nya jadi positif ya karena kebalikannya. Kalau ditulis seperti ini tadi seperti dalam tabel ini minus 0,762 volt ya. Kemudian
dikurangi 0,059 dibagi N-nya adalah 2 ya, 2 elektron. Dikalikan logaritma, kita tahu aktivitas Zn2 plusnya adalah 0,01. Aktivitas logam Zn 1 ya, maka nilainya adalah ini, nilai dari potensial selnya pada kondisi non standar ya, E-nya adalah 0,99 volt ya, atau lebih tepatnya ini 0,821 volt ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya teruskan dulu ya. Nah, bagaimana kalau menentukan nilai E ya untuk reaksi ini ya. Ini adalah reaksi evolusi hidrogen ya. Reaksi evolusi hidrogen. Misalkan ini di temperatur 298 Kelvin, diketahui bahwa ion H+-nya itu memiliki aktivitas itu setara dengan pH 2 ya. Jadi aktivitas H+-nya sama dengan pH 2 ya. Dinyatakan dengan pH sama dengan 2. Lalu aktivitas gas hidrogen tadi dinyatakan dengan tekanan parsial gasnya ya, itu sama ya dengan tekanan parsial gas hidrogen ya. Dalam hal ini 1 atmosfer. Ya. Maka kita bisa gunakan persamaan Nernst ya. E sama dengan N0 minus 0,059 dibagi N log K ya. K-nya dalam hal ini adalah, saya tulis dulu persamaan umumnya. Kanan dibagi kiri ya. Aktivitas H2 dibagi aktivitas H+. Ya. Sama dengan pH2 dibagi konsentrasi H+ pangkat 2 gitu ya. Nah, untuk reaksi ini kalian tahu nilai E0-nya adalah 0 ya. Kalau lihat di tabel, untuk reaksi ini pada kondisi standar 25 derajat itu nilainya 0. Ya. Terus N-nya di sini 2 yang terlibat. Tekanan H2-nya, tekanan parsial hidrogennya 1 atmosfer. Ya. Lalu sekarang permasalahannya adalah dari mana kita tahu konsentrasi ion H+-nya. Kalau hanya tahu pH-nya 2. Ya. Kalian tahu bahwa pH itu sama dengan minus log H+ ya. Gitu ya. Maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 2 ya. Jadi kalian bisa tentukan konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 2 ya, atau 0,01. Nah, kalau dimasukkan ya, tekanannya 1, konsentrasi H+-nya 2, ini pangkat 2 ya, karena koefisiennya 2, koefisien reaksinya 2. Maka nilai E dari reaksi tadi adalah sebesar minus 0,12 volt ya. Ini yang lebih tepatnya minus 0,118 volt ya. Nah, itu adalah beberapa contoh
ya, penggunaan aplikasi persamaan Nernst ya untuk menghitung potensial sel pada kondisi yang non standar atau pada kondisi aktual ya, pada kondisi aktual. Nah, yang harus diperhatikan ya, ini penting ya, kadang suka kebolak-balik catatan ya, harap diperhatikan. Perhatian, caution, awas gitu ya. Di beberapa buku ya, persamaan ini bisa ditulis berbeda ya. Jadi di beberapa buku persamaan Nernst itu bisa ditulis berbeda ya, tapi sebetulnya sama saja ininya, hasilnya sama. Jadi kalau kita tulis kembali ya, ini adalah misalkan persamaan umum ya, reaksi elektrokimia ini ya. A ditambah H plus tambah elektron jadi B plus H2O gitu ya. Di sini A misalkan bisa sebagai ion Fe2+ ya. B di situ bisa sebagai logam Fe ya. Atau alternatifnya A bisa oksida FeO ya, dan B misalkan Fe ya. Jadi bebas, ini persamaan umumnya. Nah, persamaan Nernst dari reaksi tadi itu bisa juga ditulis seperti ini. Jadi E sama dengan N0. Lihat ini tandanya ini plus ya. Ini bukan lagi negatif tapi plus. Plus RT per NF. Ini ln ya, masih sama. K-nya dalam hal ini kiri dibagi kanan ya. Jadi aktivitas A atau konsentrasi A pangkat A, konsentrasi H plus pangkat M dibagi konsentrasi B pangkat B kecil, konsentrasi H2O pangkat D ya. Jadi penulisannya seperti ini. Ini juga betul ya. Karena kalau saya balik ini maka jadi negatif. Ini negatifnya bisa menggantikan tanda plus ini ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kadang ditulis seperti ini, E sama dengan N0 plus RT per NF ln K ya, K-nya kiri dibagi kanan ya. Nah, mari kita lihat ya, kalau kita konsisten menggunakan yang ini ya. Tadi ditulis lagi persamaan Nernst-nya ini secara umum ya. E sama dengan N0 ditambah RT per NF ln kiri dibagi kanan. Ingatnya itu aja ya, kiri dibagi kanan ya. Kalau kita tulis dalam format log ya, ln-nya nanti kita gantikan dengan logaritma. Kita tahu tadi RT per F-nya ini ya. Lalu kalau ln-nya mau dirubah jadi log, ini ada korelasi seperti ini. Ini tadi 0,059, maka persamaan ini berubah jadi ini ya. E sama dengan E0 plus 0,059 dibagi N log ya. Nah, di sini dipecah ya. Ini K-nya dipecah. Jadi log K-nya log A per B, kalian ingat ya. Ini sama dengan log A kurangi log B gitu ya. Lalu log AB itu sama dengan log A tambah log B. Jadi jangan bingung. Nah, itu dipecah jadi seperti ini. E0
E sama dengan N0 ditambah 0,059 dibagi N, ya, karena ini pengali, log, ini yang pertama nih. Yang pertama, jadi ini yang pertama. Ya, ini 1, ini 2 gitu ya. Kalau saya bagi. Jadi A kali B ya. 1 kali 2 gitu ya. Makanya ini ditambah. Log A pangkat A dibagi B pangkat B ditambah ya. Koefisiennya ini karena term yang kedua kan ini ya. M-nya naik ya. Kemudian kita tahu bahwa untuk ini itu 1 ya. Maka langsung saja ditulis seperti ini. Ya. M dibagi N 0,059 log H plus ya. Atau kalau saya korelasikan ke pH ya, kita punya persamaan ini. E sama dengan N0 plus 0,059 N dibagi N log aktivitas A pangkat A dibagi aktivitas B pangkat B. Lalu tadi ada korelasi pH itu minus log konsentrasi H plus. Artinya kalau saya ganti ini dengan pH maka jadi ini. Minusnya dari di sini ya. E sama dengan N0 plus 0,059 dibagi N log aktivitas A pangkat A dibagi aktivitas B pangkat B dikurangi M per N kali 0,059 pH ya. Jadi kita punya hubungan antara potensial dari suatu sel elektrokimia dengan pH dari elektrolit. Ini yang nanti akan jadi dasar dalam penentuan atau pembuatan diagram Porbach ya. Diagram Porbach ya. Lalu kalau saya teruskan ya, E sama dengan N0 ya, kembali ini ditambah 0,059 dibagi N log aktivitas A pangkat A dibagi aktivitas B pangkat B dikurangi M dibagi N kali 0,059 pH. Ya. Sekarang coba kita terapkan persamaan ini pada suatu reaksi elektrokimia. Misalkan mudahnya kita terapkan pada peristiwa korosi ya, Fe terkorosi ya. Fenomena oksidasi atau korosi. Fe mengalami korosi menjadi Fe2+ tambah 2 elektron. Ya. Kita tahu ya, reaksi ini misalkan lebih mudah terjadi pada pH rendah, pada kondisi asam ya. Nah, karena di sini kita lihat reaksinya tidak ada sama sekali melibatkan ion H+ ya. Artinya dia dependen, tidak ada ketergantungan pada pH ya. Maka M ya, koefisien M dalam reaksi ini adalah 0 ya. Sama dengan 0. Jadi kalau kalian ingat-ingat kembali persamaan umumnya, karena ini tidak ada sama sekali ion H+ di situ, lalu tidak ada kaitan sama pH, ya M-nya 0 ya. Jadi term yang ini nantinya jadi 0 untuk reaksi ini. Term ini kalau saya sebut term 1, term kedua, term ketiga, term ketiganya 0 ya.
Nah, di sini konsentrasi dari ion Fe2+ itu nanti akan ekivalen dengan nilai A, ya. Atau yang kalau saya tuliskan kembali ya biar nggak bingung, persamaannya adalah ini ya, AA di sinilah ya, AA ditambah MH plus gitu ya, ditambah NE gitu, menjadi BB plus DH2O. Ya, ini umumnya, persamaan umumnya. Nah, kalau dikaitkan sama ini, ya, kalau ditulis dalam bentuk reduksi ya, ini kan oksidasi, bentuk reduksinya kan Fe2+ tambah 2E jadi Fe. Maka A di sini ekivalen sama ini ya, A di situ ekivalen sama Fe2+. Kemudian koefisiennya 1 ya. Koefisiennya 1. Lalu kuantitas atau konsentrasi aktivitas dari Fe2+ itu karena ini fasanya aqueous ya. Itu bisa diwakili sama konsentrasi ion Fe2+-nya. Lalu Fe di sini ekivalen sama B di sini ya. Jadi Fe itu adalah logam murni, aktivitasnya 1 ya. Sehingga kita punya persamaannya nanti kalau kita masukkan jadi seperti ini. E sama dengan N0 tambah 0,0295 karena N-nya 2 ya. Jadi 0,059 dibagi 2 adalah 0,0295 log Fe2+ ya. Log Fe2+ ya. Atau sama dengan N0 untuk reaksi ini ya. Itu adalah ini ya, minus 0,447. Nah, harap dilihat, diperhatikan juga minus 0,447 itu dari mana dan tulisannya formatnya seperti apa ya. Kita lihat tabel nah ini tabel yang ini untuk Fe 2+ menjadi Fe kan minus 0,44 ya. Artinya penulisannya juga E0-nya ditulis ya dalam format reduksi ya. E0-nya ini yang suka kadang salah, ini ditulis dalam reduksi. Meskipun reaksinya ini ya, tapi kita karena menggunakan ini ya, persamaan ini itu di E0-nya itu ditulis dalam format reduksi ya. Jadi minus 0,447 plus ya 0,0295 log Fe2+ ya. Ini kalau nanti kalian belajar masuk ke diagram Forbeck untuk Fe, ini adalah garis kesetimbangan yang membatasi antara Fe dengan Fe2+ ya, dimana ini terkorosi. Kalau di Forbeck diagram ini imun ya.
Nah, garis ini, ya, ini garis, kalau ini E, ini pH, ini di garis ini dinyatakan dengan persamaan ini. Ya. Dimana ketinggian atau posisi garis ini nanti akan ditentukan konsentrasi ion Fe2+ yang ada di larutan. Kalau saya plot, ya, atau saya buat tabel, ya, sumbu pertama ini nilai delta E, sumbu kedua adalah konsentrasi Fe2+, ya, dengan menggunakan ini persamaan ini. Tadi untuk kondisi awal, ya, E0 standar ini, ya, E-nya adalah minus 0,477. Konsentrasinya 1 molar, ya, ini kondisi standar nih. Lalu kalau konsentrasi Fe2+-nya berubah, ya, misalkan perubahannya ini 1 dekade, ya, 1 dekade itu maksudnya 1 skala log, ya. Jadi kalau kalian bayangkan ini skala logaritma, kan kalau skala logaritma 1 di sini, ya, 0,1 itu kan minus 1, ya, 0,01 itu kan minus 2. Lalu 0,001 itu minus 3, ya. Jadi satu dekade itu dari sini ke sini. 1 dekade, ya. Jadi kita lihat kalau konsentrasi ion Fe2+-nya terus menurun, ya, asalnya 1 molar, lalu jadi 0,1 molar, jadi 0,01 molar. Begitu jadi 0,1 molar, ini nilai E-nya, ya, setelah dihitung tadi dengan persamaan minus 0,506. Lalu kalau konsentrasinya berubah lagi jadi 0,01, ini, ya, E-nya. Kalau konsentrasi Fe2+-nya berubah lagi, ini. Dan seterusnya, ya. Kalau kalian perhatikan delta E-nya itu sebesar ini, penurunannya itu sebesar 30 mV dari nilai equilibrium potensial. Jadi ini yang kita sebut ini adalah equilibrium potensial, ya. Nah, ya, nanti kalian akan mendengar istilah yang namanya open circuit potensial atau kadang diberi nama corrosion potensial sama equilibrium potensial. Kalian harus bisa membedakan bedanya apa, ya. Jadi kalau lihat di sini, ya, ini adalah equilibrium potensial, ya. Konsentrasi 1 molar artinya pada kondisi standar, ya. Kondisi standar di awal, gitu, ya. Sedangkan yang kita sebut corrosion potensial adalah kalau kita lakukan pengukuran OCP, itu potensialnya itu ini kalau kalian lihat nanti akan terus turun, ya. Kalau saya buat plotnya versus waktu, ini E, potensialnya akan terus turun, gitu, ya, mencapai suatu potensial baru yang kita sebut OCP. Jadi kalau ini equilibrium, ini adalah OCP, ya. Gitu, ya. Jadi misalkan saya letakkan besi dalam suatu air, gitu, lalu diukur nilai potensialnya versus waktu. Nah, setelah waktu tertentu potensialnya akan mengalami saturasi seperti ini. Ini yang kita sebut OCP.
Sedangkan ekuilibrium potensial adalah potensial di mana reaksi elektrokimia yang terjadi, ya artinya reaksi reduksi oksidasi yang terjadi pada Fe itu berlangsung pada kondisi elektrolit 1 molar. Ya. Nah, itu untuk yang pertama, ya. Lalu kalau kita punya contoh lain di sini. Contoh kedua adalah misalkan reaksinya ini. Ya. Ini adalah reaksi elektrokimianya. Kita bisa lihat di sini ada ketergantungan pastinya terhadap pH, ya, karena ada ion H+ di situ dan ada air terlibat, ya. Kita tahu bahwa Al dan aluminium oxide itu padatan, ya, fasanya solid. Jadi ini solid, ini aqueous, ya. Fasanya solid, aktivitasnya 1, ya. Lalu ya A-nya 1, ya, aktivitasnya nilai A-nya 1. Untuk B juga nilainya 1, ya. Jadi kalau saya tulis lagi, AA plus MH plus Ne jadi BB plus DH2O. Gitu ya. Nah, ini sudah sama, ya. Jadi A-nya di sini adalah Al2O3, ya. Lalu B-nya di sini adalah Al gitu ya. Ini aktivitasnya 1. Koefisiennya juga, ya, A dan B-nya di sini sama dengan 1. Kalau Al, B-nya 2, sorry. B-nya 2. Kemudian M-nya 6, ya. M-nya 6. N-nya juga 6, ya. N-nya juga 6. Lalu H2O ini N, ya. Bukan N, sorry. Ya, H2O-nya ini tidak dihitung karena 1, ya. Liquid atau ya bukan liquid, ya, aktivitas H2O pasti diketahui 1, ya, air. Nah, kita tahu untuk E0 dari reaksi ini, ya, Al menjadi Al2O3, ya, Al jadi Al2O3 gitu ya. Itu sama dengan 1 minus 1,55 volt, ya. Nah, kita setelah tahu ini, kita masukkan ke persamaan ini, kita akan dapati nilai potensial elektrokimianya adalah ini. Minus 1,55, ya, dikurangi 0,059, ya. Karena tadi ininya 1, ya. Ininya juga 1. Jadi log 1 kan 0, ya. Ini udah nggak ada, term keduanya nggak ada. Jadi yang ada 1 sama 3. Term 1 ini term 3. 0,059, ya. 6 dibagi 6 1, ya. Kali pH. Ya. Nah, kalau kalian lakukan sama untuk kasus
tadi Fe ya. Kalau pH-nya dirubah gitu ya, dimainkan dari 1, 2, 3 sampai 14, maka penurunannya potensial equilibriumnya itu sebesar 60 mV ya. Atau kemiringan garisnya 60 mV. Lalu yang ketiga, contoh lain di sini kita punya reaksi korosi seperti ini ya. Reaksi korosi seperti ini ya. Kemudian ini adalah ininya ya, persamaan lengkapnya. E-nya sama dengan EAL ALO2 minus itu sama dengan N0 dari AL ALO2 minus tambah 0,059 dibagi 3 ya, N-nya ada 3 log kiri ini ya, konsentrasi ALO2 minus dikurangi 4/3 ya. 4 itu koefisien yang ada di H plusnya 4 dibagi 3 0,059 pH ya. Ininya tidak diperhitungkan karena ini sama dengan 1. Kemudian kalau dicari ya, N0-nya itu untuk reaksi ini ya, AL jadi ALO2 minus ya, potensial reduksi standarnya itu adalah minus 1,262. Lalu ini jadi 0,02 ya, 0,059 dibagi 3 sekitar 0,02 log ALO2 minus ya, konsentrasi ALO2 minus 0,079 pH ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk yang ketiga, contoh ketiga, nilai E-nya itu nanti akan tergantung pada dua parameter ya, konsentrasi dari spesies, konsentrasi ion dan pH ya. pH dari elektrolit dan konsentrasi ion. Ini juga nanti akan kalian sering temukan ketika kita membahas diagram Porbach. Ya, jadi pada diagram Porbach kalian bisa lihat ada garis yang horizontal. Ini artinya tidak bergantung pada pH ya, potensialnya. Seperti dicontohkan pada reaksi 1. Ada reaksi yang ada reaksi yang tidak bergantung pada pH ya. Ada reaksi yang nomor 2 itu tergantung pada nilai pH ya. Tergantung pada nilai pH ya. Ada reaksi yang tergantung pada ini ketiga ya, spesies dan pH ya. Jadi bisa miring seperti ini misalkan ya. Ada yang vertikal seperti ini ya. Itu contoh reaksi-reaksi yang mungkin bisa kalian temukan dalam suatu sel elektrokimia atau sel korosi. Dan kita sudah belajar bagaimana menghitung potensial selnya menggunakan persamaan Nernst ya. Kita sudah 4:12. Oke, mungkin 2 slide lagi ya. Kemudian selain reaksi 1, 2, 3 ya, kita juga sekarang masuk ke reaksi di katoda ya. Reaksi yang mungkin terjadi di katoda yang akan mensupport terjadinya fenomena korosi ya. Contoh paling umum ini reaksi evolusi gas hidrogen ya. Kalau kalian masukkan ke persamaan Nernst, ini persamaan umumnya E H plus H2 ya, ditulis dalam reduksi ya.
sama dengan E0 H plus H2 dikurangi 0,059 pH. Ya. Nah, reaksi ini ya itu terjadi pada larutan asam ya, pada larutan asam. Kalau di larutan netral atau di alkalin basa ya, reaksi yang ekivalen ini ya. 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 plus 2OH minus. Jadi ada ion OH minus dihasilkan dari reaksi evolusi hidrogennya. Sama-sama menghasilkan gas hidrogen, cuman ini di kondisi air larutan netral, ini di kondisi asam. Nah, agak sedikit berbeda tapi nanti reaksinya ya, ini yang asam, ini netral. Kemudian E-nya untuk reaksi ini ya sama. Nah, kalau dimasukkan ini kan 0 ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk reaksi lain selain hydrogen reduction adalah oxygen reduction. Ya. Jadi kalau ada dissolve oksigen di asam, lalu ada dissolve oksigen, ada oksigen terlarut. Atau di larutan netral atau basa juga ada dissolve oksigen. Maka yang terjadi ini reaksinya. Ya, ini di asam dan ada dissolve oksigen. Ini plus DO juga. Jadi di asam ada dissolve oksigen, ada H+, ada oksigen, direduksi jadi H2O. Reaksinya ya E dari potensial selnya adalah ini E0 oksigen H2O ya dikurangi 0,059 pH. Ya. Kalau di netral dan alkalin tapi mengandung dissolve oksigen, ini reaksi elektrokimianya oksigen ditambah 2H2O tambah 4 elektron menjadi 4OH minus ya. Potensial sel elektrokimianya ini ya. E oksigen H2O sama dengan E0 oksigen H2O dikurangi 0,059 pH. Nah, E0-nya ini adalah 1,229. Jadi kalau kalian lihat di deret EMF ya untuk reduksi oksigen ini ya. Bukan yang ini, ada satu lagi ini. Itu ini 1,23 ya. Kalau pada pH 7 0,82 ya. Jadi kita lihat ya 1,2 1,23 ya. Nah, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini terkait pembahasan persamaan Nernst ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak izin bertanya. Ya. Untuk yang dua ini boleh lihat nggak? Ini Bu? Ya. Ini? Iya Pak. Gimana? Ini yang reaksinya kan dari AL ke AL. Ya. Nah, terus di bawahnya itu E-nya itu dari KL ke KLO2 min. Itu emang dibalik itu atau
Jadi Gimana ya? jadi kalau untuk yang ini, untuk persamaan nons yang versi positif ya, itu selalu ditulis dalam format reduksi. Jadi kalau format reduksinya kan sorry AL ini reduksinya kan, betul ya? Jadi selalu ditulis dalam format reduksi. Jadi nanti kalau kalian lihat di tabel nggak bingung carinya ya untuk AL jadi AL O2 minus. Ini misalkan ini dari berapa ke berapa nih? Dari 0 ini. Kalau ini O2 O itu minus 2 gitu ya. Jadi minus 4. Tapi ada 1 berarti ini plus 3 ya. Ini udah dalam bentuk reduksi ya, betul ya. Bentar. Sama seperti yang sebelumnya. Ini juga kan ditulisnya notasinya AL dulu, baru AL2O3 ya. Kemudian yang sebelumnya notasinya E seperti ini harusnya. Notasi penulisannya ya. Jadi mungkin sementara saya jawabnya yaitu hanya notasi saja ya, supaya nyarinya di ini sebetulnya sudah dalam format reduksi ya. Sudah dalam format reduksi kan yang ini persamaannya dari 3 ke 0 kan reduksi. H plusnya dari 1 ke 0 ya. H plus ya AL O2 AL-nya dari plus 3 jadi 0. Ini kan sudah dalam format reduksi ya reaksinya. Cuman penulisannya kalau EALO2 min AL ini kurang umum ya. Relatif jarang ya penulisannya di tabel-tabel biasanya penulisannya seperti ini. Ya. Jadi masalah penulisan aja sepertinya, masalah notasi ya. Kemudian yang ini juga kan sebetulnya plus 6 ini plus 3 ini jadi 0 gitu ya. Ini juga reduksi kan sebetulnya, reduksi. Jadi masalah notasi saja, masalah penulisan. Ini juga nggak ditulis sebaliknya, AL2O3 jadi AL gitu ya. Nggak ditulis seperti itu. Ya. Jadi yang ditanyakan tadi mungkin masalah notasi saja, tapi yang penting konsisten ngitungnya aja. Konsisten dalam menggunakan persamaan nonsnya ya. Karena kalau salah ini bisa salah hitungan ini. Ya. Bebas mau menggunakan format pertama, artinya K-nya itu kan kalau format pertama kanan dibagi kiri ya. Kalau format kedua ini tandanya negatif depan lognya. Kalau yang kedua kan positif depan lognya tapi K-nya kiri dibagi kanan. Ya, kiri dibagi kanan ya. Jadi masalah penulisannya aja. Lebih commonnya seperti ini gitu. Karena kalau kalian lihat di tabel biasanya dimulai dari yang
sederhana dulu ya, baru kompleks. Contohnya ya ini kalau konsisten ya. Jadi tadi misalkan untuk AL. Nah, harusnya misalkan ini. Kalau ini ya. Minus 1,66 dalam format reduksinya ini. Kalau mau dipakai. Ya, tadi kan AL O2 minus ya. AL O2 minus itu kan setara sama AL 3 plus. Benar nggak? Ya, AL 3 plus. Jadi bisa ditulis seperti di tabel tadi. Kalau memang mau misalkan mau nulisnya gini, AL 3 plus AL ya. Nah, tapi ini kalau di tabel tadi mungkin nggak ada, tapi kalau dilihat di tabel lain yang lebih lengkap itu kalau ini kan 1 minus 1,66 ya dalam format reduksinya. Kalau yang ini itu minus 1,262 ya. Jadi itu mungkin masalah notasi aja penulisan ya. Bukan menunjukkan bahwa oksidasi dulu baru kan ini ALO2-nya mengalami reduksi ya. Ini kalau saya tulis AL2O3 berarti AL-nya teroksidasi ya. Dari 0 naik jadi 3 gitu. Jadi sebetulnya hanya notasi saja mungkin ya sementara. Gitu dulu mungkin jawaban saya. Oh, iya Pak. Ya. Ada lagi? Pak, tapi ada kemungkinan kalau misalkan jadi plus gitu ya Pak, kalau misalkan reaksinya dibalik gitu. Iya, kalau dibalik, tapi karena kita pakai yang persamaan ini, kalau pakai persamaan ini tuh konsisten semua dalam reduksi ya, E0-nya ditulis dalam nilai reduksi gitu ya, dalam format penulisan reduksi. Lalu ininya reaksinya juga sama ya, ditulis secara umumnya ngikutin yang tadi. Kalau mau lebih yakin pakai yang pertama saja. Pakai contoh pertama. Itu lebih mudah. Jadi kalau contoh pertama misalkan kita ambil reaksinya sama ya, ALO2 minus ya. Contoh pertama nih. Kita pakai yang ini. Yang ini. Ya. ALO2 minus tambah apa tadi? ALO2 minus tambah 4H plus tambah 3 elektron. Mana tadi? Tambah 4H plus tambah 3 elektron. Jadi apa tadi? Al ya. Plus H2O ya. Betul nggak? H2O sebesar 2 ya, 2H2O. Supaya kalian nggak bingung. Nih. Kalau kita konsisten pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Ini persamaannya. Maka E-nya kan untuk ini kalian harus cari
di tabel dulu ya, reaksi dari Al O2 minus ya menjadi Al ya. Itu E-nya itu E0-nya dulu ya. E0-nya itu tepat ya seperti ini persamaannya itu berapa ya. Misalkan tadi minus 1,2 ya. Minus 1,26 ya. Lalu ya gunakan aja E-nya sama dengan E0 minus ininya langsung lah ya. Saya jadikan log ya 0, minus 0,059 dibagi 3 log K ya. K-nya dalam hal ini adalah kanan dibagi kiri ya. Aktivitas Al 1, aktivitas H2O pangkat 2 1 per konsentrasi AlO2 minus kali H plus pangkat 4 gitu ya. Sama dengan min 1,26. Ini pastikan saja nanti lihat kalau dalam format seperti ini E-nya berapa. Tapi kalau yang tadi harus selalu dalam reduksi ya nilainya. Format reduksi. Dikurangi atau ini kalau saya naikkan H plusnya ke atas jadi kan plus ya 4 log 1 per X itu sama dengan log X pangkat min 1 ya. Min 1-nya ke depan. Jadi ini minus 4-nya ke depan ya. Jadi plus 4 per 3 gitu ya. Kali 0,059 log ini kali ini gitu. Jadi nanti ada term log ini plus log ini. Ini nanti jadi pH ya. Nah, kalau mau yakin seperti itu. Jadi kalau coba saya discard dulu. Saya kasih slide-nya. Saya kasih buat ngitung. Misalkan reaksinya supaya kita tidak harus nulis lagi. Reaksinya ini ya. Saya copy lah sebagai. Kita gunakan metode pertama ya. Dalam menentukan ininya. Menentukan nilai E-nya. Jadi kalau pakai konsep pertama kan E-nya itu sama dengan untuk reaksi ini ya tepat seperti ini E0-nya berapa gitu ya. Terlepas dia mau reduksi mau oksidasi ini berapa ya. Kalau kalian lihat di tabel misalkan sama lah ya karena ini sudah dalam reduksi plus 3 jadi 0. Oke, ini adalah minus 1,262 ya. Ini term pertama ya, ini E0 minus kan RT atau langsung aja ya 0,059 dibagi N log K ya. K-nya adalah AL ya H2O pangkat 2 gitu ya
AlO2 minus H plus pangkat 4. Betul ya? Jadi ini kita masukkan N-nya adalah 3 minus 0,059 per 3 log K. Ya, ini 1, ini 1, ini yang kita mau tentukan. Jadi 1 per AlO2 minus H plus pangkat 4 gitu ya. Atau kalau saya balik, ini kan sama dengan min 1,262 plus 0,059 per 3 log ya AlO2 minus H plus pangkat 4. Benar ya? Iya, Pak. Kan 1 per jadi ini. Ini sama dengan min 1,262. Ini kan A kali B ya. Log A. Log AB itu log A tambah log B gitu ya. Tambah 0,059 per 3 log A. Log A-nya adalah log AlO2 minus. Tambah 0,059 per 3 kali log B. B-nya adalah log H plus pangkat 4. Betul ya? Sama dengan min 12,62 plus 0,059 per 3 log AlO2 minus min ya, supaya ini min log H plus, ini jadi min ya, lalu ini jadi log H plus gitu ya, supaya jadi pH ya. pH itu kan minus log H plus. Bentar, ini saya hapus dulu. Jadi kita tahu ada ini ya, ada hubungan ini. Jadi kan ini jadi 4/3 kali 0,059 pH. Betul ya? Sama kan jadinya? Iya, Pak. Mau pakai cara satu yang negatif atau cara 2 positif, sama. Nah, untuk cara 2 harus diperhatikan bahwa ininya selalu dalam reduksi, K-nya adalah kiri dibagi kanan konstantanya. Gimana? Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk cara pertama dan kedua, N0-nya sama-sama kita menggunakan yang reduksi ya, Pak? Cara pertama itu harus dilihat dulu reaksinya reduksi atau oksidasi. N0-nya ngikut persis reaksinya seperti apa kalau cara satu. Ini kebetulan reduksi ya. Jadi N0-nya ya N0 reduksi, langsung di tabel tadi minus 1,262. Cara 2 wajib selalu dalam reduksi N0-nya.
kalau cara 2. Jadi kalau cara 1 misalkan kita lihat contoh lain ya, misalnya ya, yang non reduksi. Misalnya yang ini saja yang mudah, mana? Ini ya, yang reaksi ini. Yang reaksi ini jawabannya. Ini reaksinya. Ini kalau menurut nomor 2 ya, cara nomor 2 segitu. Ya. Kalau menurut cara pertama, E-nya N0. Sorry. Langsung saja. Nol koma 059 dibagi 2 ya. Log K. K-nya adalah kanan dibagi kiri. FE 2 plus dibagi FE. Itu ya. Nah ini kalau kita lihat di EMF dalam format oksidasi ya ini ya. Dalam format oksidasi. E0-nya berapa? Untuk reaksi ini. 0,447 Pak. 0,447. Oke. Min 0,059 per 2 log Fe 2 plus. Ya. Ini dalam volt. Bedanya adalah apa? 0,0295 log gitu ya. Sama nggak? Bukan sama, maksud saya nilai ini sama nilai ini. Kalau konsentrasinya 1, misalkan 1 molar. 1 molar log 1 0. Jadi plus. Beda ya. Kalau apa? 0,1 molar log 0,1 kan min 1 plus 0,447 plus 0,0295. Oke, jadi beda ya. Ini plus juga. Sementara kalau ngelihat di sini kan minus terus turun. Log K, K-nya kanan dibagi kiri. Kenapa nggak konsisten ya? Kalau ini kita tulis dalam reduksi juga nanti hasilnya nggak sama kan? Log K tetap nggak sama. Kira-kira di mana? Salahnya di mana? Mungkin begini Pak, kalau kita tulis dalam reduksi maka reaksinya kita balik juga Pak.
Jadi Fe2 plus menjadi Fe, sehingga nanti kanan per kirinya sama. Untuk yang penyelesaian satu, maksudnya. Jadi untuk yang satu maksud kamu selalu ditulis dalam reduksi, gitu ya. Kemudian nantinya ini dalam reduksi segini, lalu ininya jadi 1 per Fe2 plus. Jadi ini jadi plus, gitu ya. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, iya. Jadi untuk yang satu juga harus selalu ditulis dalam format reduksi. Berarti kalau begitu berlaku umum. Baik satu maupun dua harus selalu ditulis dalam format reaksi reduksi, ya. Kalau memang seperti itu. Jadi untuk yang kedua misalkan ya, kalau kita tulis kan E-nya itu sama dengan E0 plus 0,059 per 2 log kiri bagi kanan ya, Fe ini untuk cara 2. Untuk cara 1 E-nya ini ya, sama hasilnya. Karena ini kalau yang ini kan nanti jadi plus, yang ini jadi min. Jadi bingung. Kita konsisten saja kalau gitu supaya kalian nggak bingung, pakai satu aja yang di sini dicontohkan misalkan kalau ini kan kita lihat coba ya, ini betul ya. Ini reduksi. Ini oksidasi ya. Nih, benar ya. Ini reaksi setengah sel. Kalau reaksi keseluruhannya ini. Contohnya nih. Ya. E0 selnya ini. Ketika kita terapkan ke sini, atau ya kalau kalian ya nggak mau bingung, ini jangan dulu ini nggak usah digunakan ya. Gunakan aja yang pertama lah secara konsisten, tapi yang ini secara konsisten kalian gunakan. Jadi harus ini soalnya kalau kita lihat yang ini, contoh yang ini ya, yang pertama nih. Ini adalah reaksi selnya. Ya ini dituliskan tadi ini dalam oksidasi. Ini dalam reduksi ya. Kemudian itu untuk E0 ya, untuk E0. Ya. Lalu untuk ininya juga konsisten ya, kanan dibagi kiri. Betul. Tidak harus kita bolak-balik.
Ini juga tidak harus dibalik. Ini oksidasi, ya reaksi setengah selnya adalah langsung E0-nya konsisten, ini adalah E0 oksidasi ya. 0,762. Ya. Kita hanya bingung itu tadi di kasus ini. Sebetulnya kalau kita konsisten gunakan tadi ya, kan ini sebetulnya mencari setengah sel ya. Kalau kita balik ke sini ya, kita balik ke sini nih. Asumsinya tadi adalah ini Fe menjadi Fe2+ tambah 2 elektron ya. Dengan menggunakan ini kan E-nya E0 untuk ini berapa kalau di tabel? Untuk Fe itu adalah nih. Ini dalam format reduksi ya nulisnya. Itu adalah minus 0,44. Berarti dalam format oksidasi adalah plus ya. Plus 0,44. Plus 0,44 ya. Plus 0,44 volt. Itu yakin ya. Jadi di sini ini 0,44 minus ya, 0,059 dibagi 2 gitu ya. Log kanan dibagi kiri. Ini berarti Fe2+ dibagi Fe ya. Jadi persamaan umumnya adalah E sama dengan E0 minus 0,059 dibagi 2 log Fe2+. Betul harusnya. Sama dengan 0,44 dikurangi 0,0295 log Fe2+. Ya. Seiring dengan penurunan asalnya 1 molar itu 0, lalu kalau 0,1 molar log 0,1 itu berapa? Log 1/10 min 1 ya. Min 1 jadi ke sini plus 1. Kalau 2 plus 0,059 ya E-nya. Jadi nilainya sama terus, tapi di sini naik ya, naik. Tapi tetap nilai ininya 30 milivolt. Ya. Di sini mungkin ada semacam perbedaan tanda kayaknya ya. Kalau kita lihat yang ini, kan ini persamaannya. Apa karena ini oke mungkin ini kita belum jelas kondisinya ya. Ini kondisinya belum jelas ya, equilibrium nih belum jelas, dia reduksi
atau oksidasi ya. Makanya selalu ditulis dalam format standar ya. Standar di sini ya reduction potensial standar. Ini juga sebetulnya kalau kita ini juga sama dengan ya. Sementara mungkin kita pakainya yang satu aja dulu ya. Jadi kesepakatan dulu di awal. Terlepas nanti hasilnya untuk kasus tadi Fe2+, untuk Fe jadi Fe2+ tambah 2 elektron. Kalau kalian lihat hasilnya itu ini ya. Jadi ini potensi electrochemical equilibrium potensial. Ininya N0 reduction. Ininya kiri dibagi kanan tadi ya. Ininya nggak dalam reduksi ya. Tetap kiri dibagi kanan. Jadi contoh di sini sebetulnya dari buku lain ya, dari buku berbeda, mungkin karena ada perbedaan konvensi tanda gitu ya. Tapi hasilnya sama sih. Jadi nanti coba saya lihat lagi ya. Sementara kita adopsi aja dulu dua-duanya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana ya. Ini reaksi metal dissolution reaction. Fe2+ jadi Fe. Tapi kebalik ya. Kalau ini reaksi metal dissolution harusnya kan Fe jadi Fe2+. Tapi di sini ditulis persamaannya dalam bentuk reduction. Ya. Karena kalau kita lihat contoh di sini Fe itu B. Fe2+ itu A. Ya, dari sini udah kurang ini membingungkan. Jadi untuk sementara adopsi aja dulu yang pertama ya. Adopsi yang pertama. Jadi ini E itu sama dengan E0 minus 0,059 dibagi N log K ya. Di mana K-nya adalah kanan dibagi kiri. Biar nggak bingung. Ya. E0-nya ini ditentukan persis seperti reaksinya. Kalau reaksi setengah sel ya reaksi setengah selnya apa ya? Oksidasi atau reduksi ya persis. Misalkan tadi untuk kasus Zn2+ jadi Zn, ini adalah N0 oksidasi ya. Jadi harus dibalik. Tapi untuk kasus
H plus jadi H2, ini reduksi, ya E0-nya 0 misalkan. Ya, sudah pasti 0. Tapi untuk kasus ini jadi 0,762 ya. Yang harusnya Zn2 plus Zn jadi ini Zn jadi Zn2 plus, harusnya kan Zn2 plus jadi Zn itu minus 0,762 volt ya. Ini dalam format reduksi, ini oksidasi. Jadi ininya ngikut reaksinya apa ya, untuk reaksi setengah sel. Untuk reaksi satu sel ya di split aja, di split reduksinya apa, oksidasinya apa, seperti yang kalian lihat di sini. Ini oksidasinya, ini reduksinya, lalu langsung dirubah N0-nya berapa, misalkan ini oksidasi jadi 0,762, reduksi ini tetap, lalu dijumlahkan. Ini N0 selnya. Lalu ini masuk ke langsung ke sini ya. 1,561. Gitu ya. Sementara gitu dulu. Untuk yang tadi, yang cara kedua itu kita skip dulu sementara. Biar nggak bingung. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita sudahi ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.